Bayangkan dunia sepak bola diguncang oleh kabar bahwa 7 pemain yang baru saja dinaturalisasi untuk membela Malaysia justru dianggap melanggar aturan FIFA. Bukan karena soal performa, tapi karena masalah dokumen dan prosedur. Skandal ini tidak sekadar isu olahraga, melainkan juga menyentuh maruah negara dan legalitas kewarganegaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik naturalisasi pemain menjadi alat strategis bagi banyak negara untuk memperkuat tim nasional. Dengan memanfaatkan jalur keturunan atau kewarganegaraan ganda, Federasi Sepak Bola mencari cara agar talenta dari luar negeri bisa cepat dipakai membela tim nasional. Namun, ini harus berjalan sesuai regulasi FIFA dan hukum nasional. Di Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai gencar mengejar pemain keturunan heritage players dari luar negeri sebagai bagian dari ambisi meningkatkan kualitas tim. Namun ambisi ini kemudian menjadi kontroversi ketika proses naturalisasi dianggap terlalu cepat dan diduga ada manipulasi dokumen. Kasus memuncak ketika FIFA melakukan investigasi atas 7 pemain tersebut dan menemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan FAM dan dokumen asli di negara asal. FIFA menyebut bahwa beberapa kakek nenek dari pemain itu tidak lahir di Malaysia, bertentangan dengan klaim sebelumnya. Lebih jauh, dampak kasus ini meluas hingga ke Parlemen Malaysia, di mana anggota parlemen menuntut penjelasan menteri terkait soal legalitas proses naturalisasi, durasi pembuatan dokumen, dan keaslian surat pengakuan keturunan. Skandal ini kini dianggap salah satu yang paling memalukan dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Skandal ini bermula ketika FIFA menjatuhkan sanksi kepada Malaysia melalui Komite Disiplin karena dugaan penggunaan dokumen palsu atau tidak valid dalam proses naturalisasi 7 pemain. Para pemain tersebut antara lain Gabriel Palmero, Hector Hefel, John Irazabal, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, dan Joao Figueiredo. Sanksi yang dijatuhkan termasuk larangan bermain internasional selama 12 bulan terhadap para pemain, serta denda besar terhadap FAM. Hal ini menimbulkan keguncangan karena Malaysia sebelumnya telah lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2027 dengan pemain-pemain tersebut dianggap andalan. Di Parlemen Malaysia, momen tanya jawab memanas ketika anggota parlemen mempertanyakan proses legalitas naturalisasi, durasi pembuatan dokumen, dan keaslian akta kelahiran keturunan para pemain. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa sebagian proses naturalisasi mungkin dibebaskan syarat tinggal, residensi, berdasarkan kebijaksanaannya. Tetapi hal ini dianggap kontroversial karena bisa membuka celah penyalahgunaan. Sementara itu, laporan media dan lembaga investigasi mengungkap kronologi bahwa tuduhan pemalsuan dokumen sudah muncul sejak pertengahan 2025 setelah ada aduan dari negara lain terkait kelayakan pemain Malaysia. Proses investigasi mengumpulkan akta kelahiran asli dari negara asal pemain dan menemukan perbedaan signifikan dengan dokumen yang diajukan Malaysia. Secara geopolitik, kasus ini melekat pada reputasi Malaysia di mata komunitas sepak bola internasional dan ASEAN. Negara tetangga serta federasi sepak bola lain akan melihat bagaimana Malaysia mempertahankan integritas. Bila terbukti ada pelanggaran serius, dampaknya tidak hanya pada olahraga melainkan juga diplomasi olahraga antara negara-negara ASEAN. Dari sisi federasi, Malaysia mencoba mempercepat prestasi dengan naturalisasi pemain. Tetapi bila metode itu tercemar, maka nilai strategisnya bisa berbalik menjadi beban reputasi. Federasi sepak bola lain akan berhati-hati dalam menjalin kemitraan atau pertukaran pemain jika reputasi Malaysia tercoreng. Dalam aspek ekonomi, sepak bola adalah industri besar. Hak siar, sponsor, penjualan tiket, merchandise. Ketika tim nasional kehilangan kepercayaan publik atau terkena sanksi, nilai ekonomi sepak bola Malaysia bisa tertekan. Sponsor mungkin ragu berinvestasi, investor eksklusif bisa mundur. Lebih jauh, reputasi negara juga bisa terpengaruh. Kasus seperti pemalsuan dokumen atlet tidak hanya mencederai olahraga, tetapi juga citra negara sebagai entitas yang taat hukum dan transparan. Ini bisa mempengaruhi sektor wisata olahraga, kerjasama olahraga regional, dan investasi budaya olahraga internasional. Bagi Indonesia,
skandal ini menjadi pelajaran penting. Indonesia memiliki pengalaman dalam merekrut pemain diaspora atau naturalisasi, dan harus menjaga agar proses itu transparan dan patuh aturan FIFA agar tidak jatuh ke kontroversi. Kasus Malaysia bisa menjadi peringatan keras agar proses hukum, verifikasi dokumen, dan regulasi dijaga ketat. Di tataran dunia, keputusan FIFA ini meningkatkan kewaspadaan federasi sepak bola lain terhadap naturalisasi massal tanpa verifikasi yang kuat. FIFA menegaskan bahwa penggunaan dokumen palsu atau manipulasi identitas adalah bentuk kecurangan yang tidak bisa ditolerir dan bisa merusak kepercayaan antar negara federasi. Negara-negara yang juga menggunakan jalur naturalisasi dalam strategi tim nasional akan semakin diperhatikan dan diaudit. Reputasi mereka bisa hancur jika terbukti ada pelanggaran. Dengan demikian, permainan short cut dalam naturalisasi semakin sulit diterima. Dalam komunitas sepak bola regional seperti ASEAN, kasus ini bisa memicu rivalitas baru. Negara tetangga mungkin menyoroti kebijakan naturalisasi Malaysia sebagai keunggulan tidak adil. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan negara lain bisa menggunakan argumen fair play untuk menekan tindakan yang dianggap tidak sportif. Prediksi pertama, Malaysia akan melakukan banding ke FIFA dan mungkin mengajukan kasus ke Court of Arbitration for Sport, CAS, untuk menyanggah sanksi dan mempertahankan keikutsertaan mereka di Piala Asia 2027. Kedua, kemungkinan pemerintah Malaysia akan membentuk Komite Penyelidikan Resmi, RCI, untuk mengaudit seluruh proses naturalisasi atlet, terutama pemain sepak bola, dan memperketat regulasi dokumen keturunan dan verifikasi silang luar negeri. Ketiga, Federasi Malaysia, FAM, harus memperbaiki sistem verifikasi identitas, membangun kemitraan dengan lembaga catatan sipil negara asal pemain, dan memperkuat audit internal agar tak ada ruang bagi manipulasi dokumen. Keempat, di tingkat kawasan, kita bisa melihat munculnya regulasi ASEAN atau Federasi Sepak Bola Asia yang memperketat naturalisasi pemain demi menjaga keadilan kompetisi. Negara-negara akan berkupas ulang regulasi untuk mencegah terulangnya kasus kayak Malaysia ini. Skandal naturalisasi Malaysia bukan sekadar persoalan olahraga, tetapi refleksi betapa pentingnya integritas dalam proses administratif dan hukum. Ketika olahraga dicampur dengan dokumen manipulasi, yang jadi korban tidak hanya tim, melainkan harga diri negara. Kita sebagai penonton dan komunitas sepak bola harus mendesak transparansi. Federasi dan pemerintah wajib membuka data dan pertanggungjawaban. Karena sepak bola yang sehat adalah sepak bola yang jujur. Untuk Indonesia, ini saatnya kita belajar agar langkah naturalisasi dilakukan secara cermat, legal, dan terukur. Jangan sampai ambisi jangka pendek menghancurkan reputasi jangka panjang. Kalau kamu tertarik dengan topik sepak bola, regulasi olahraga, atau skandal olahraga lainnya, tinggal tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis komentar di bawah. Menurut kamu, apakah Malaysia masih layak berlaga di Piala Asia setelah skandal ini? Mari kita diskusi bersama.